Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Retno Kurniawati dan rekan saya Hani Amaria. Di sini kami akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, biografi. Nabi Musa dikenal sebagai nabi di 3 agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi, yang kisahnya tercatat di dalam Al-Quran, Alkitab, dan kitab bangsa Yahudi. Ayahnya bernama Imron dan ibunya bernama Yokabat. Ia memiliki 2 saudara, yakni Harun dan Miriam. Dilihat dari silsilahnya, Nabi Musa merupakan keturunan Nabi Yakub. Pada suatu hari, seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun bahwa menurut perhitungannya tak lama lagi akan lahir seorang bayi laki-laki dari bangsa Israel yang akan menghancurkannya. Pada saat itu juga, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Orang tua Nabi Musa pun mendengar berita itu dan mereka pun panik bahwa ia baru saja melahirkan bayi laki-laki. Jika ia tidak menyembunyikan bayinya, maka bayi tersebut akan dibunuh. Pada akhirnya Allah memberikan ilham kepada ibunya untuk membuatkan peti tahan air, lalu menghanyutkan Musa ke sungai Nil, yang pada akhirnya dipungut oleh istri Fir'aun dan diangkat menjadi anaknya. Perjalanan Nabi Musa. Dari peristiwa pembunuhan tersebut, Nabi Musa pun menjadi buronan, sehingga ia melarikan diri ke negeri Madian. Sesampainya di sana, Nabi Musa bertemu dengan Syekh Kabir yang kemudian menikahkannya dengan salah satu anak perempuannya. Dengan perjanjian, dia harus mau mengembalakan ternak mereka selama 8 tahun atau disempurnakan hingga 10 tahun. Setelah menyelesaikan tugasnya mengembala ternak, Nabi Musa pun ingin menjenguk keluarganya yang ada di Mesir. Di tengah perjalanan menjenguk keluarganya yang ada di Mesir, di malam hari yang gelap dan dingin, mereka tersesat. Dari kejauhan, Nabi Musa melihat api, dan ia pun pergi untuk mendapatkan api tersebut. Sesampainya di sana, Nabi Musa mendapati sebuah pohon hijau berduri yang menyala-nyala sangat panas. Tempat itu diberi nama Bukit Tua, dan disitulah Allah memerintahkan Nabi Musa agar menanggalkan alas kakinya sebagai penghormatan terhadap tempat dan malam itu. Allah pun berfirman kepadanya, "Sesungguhnya akulah Tuhan alam semesta." Di sanalah Nabi Musa mendapatkan mukjizat, yaitu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang berubah menjadi putih bercahaya. Dan Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun. Setelah itu Nabi Musa dan Harun datang menemui Fir'aun dengan membawa mukjizat tersebut sebagai bukti kerasulannya. Tetapi Fir'aun tidak menerima ajakan Nabi Musa. Bahkan ia menuduh bahwa mereka adalah tukang sihir. Malah Fir'aun menantang Nabi Musa dan Harun. Mereka mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dan Harun pun berhadapan dengan tukang sihir tersebut, yang pada akhirnya mengalami kekalahan. Meskipun Fir'aun sudah melihat mukjizat sebagai bukti kenabian, namun ia dapat
Namun ia dan pengikutnya tidak menerima seruan Nabi Musa untuk beriman kepada Allah. Allah pun memerintahkan kepada Musa dan Bani Israel agar meninggalkan Mesir. Namun hal tersebut diketahui oleh Fir'aun. Dan pada akhirnya Fir'aun mengumpulkan tentara-tentaranya dan mengejar Bani Israel. Di pinggir laut, Bani Israel ditemukan oleh rombongan Fir'aun dan tentaranya. Ketika rombongan tersebut semakin dekat dan keadaan semakin mengkhawatirkan, di saat itulah Allah berfirman kepada Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya di lautan. Maka laut menjadi terbelah dan dapat dilalui oleh Bani Israel. Fir'aun dan tentaranya mengikuti Bani Israel tersebut, tetapi mereka ditenggelamkan. Bani Israel memiliki karakteristik yakni suka bertanya sehingga menyulitkan dirinya sendiri, sehingga banyak nabi yang diutus untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, tetapi nabi-nabi itu mereka dustakan. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sifat mereka diantaranya suka bermusuhan, keras kepala, keras hati, ingkar janji, bakhil, dan tamak. Untuk halangan rintangan dalam dakwah Nabi Musa akan dijelaskan oleh rekan saya Hani Amaria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan keterangan tentang halangan dan rintangan dalam dakwah Nabi Musa. Yang pertama adalah ketika dakwah kepada Fir'aun. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak kecil Nabi Musa tinggal bersama Fir'aun di istana sebagai seorang anak raja dan Siti Asyah atau istrinya Fir'aun. Sehingga banyaklah orang yang menyebutnya bahwa Musa bin Fir'aun. Demikian pula ibunya Nabi Musa itu tinggal di istana itu untuk mengasuh dan memelihara Musa. Karena tidak ada, dulu itu pas waktu bayi tidak ada yang mau disusui oleh Musa, atau Nabi Musa tidak mau menyusu kepada siapapun. Kemudian Fir'aun mencari tukang susu ke pelosok-pelosok desa dan bertemu dengan ibunya Nabi Musa. Ketika dipertemukan Nabi Musa dengan ibunya, Nabi Musa langsung mau menyusu. Akhirnya ibunya Nabi Musa oleh Fir'aun juga disuruh tinggal atau diangkat untuk tinggal di istana sebagai ibu susuan dari Nabi Musa. Kemudian terjadilah sesuatu pada suatu hari itu. Nabi Musa sedang berjalan-jalan dalam kota, kemudian berjumpa dengan dua orang yang sedang berkelahi, yaitu seorang bangsa Israel dan satunya lagi bangsa Qibti atau bangsanya Fir'aun. Melihat hal itu, kemudian Nabi Musa mendekati mereka berdua dan berniat mendamaikan. Tetapi orang yang dari bangsa Qibti, yang dari bangsanya Fir'aun itu, dia tetap ngotot, nggak mau didamaikan. Maka timbul kemarahan Nabi Musa sehingga tidak sengaja menampar dan matilah orang Qibti itu seketika. Nah, melihat apa yang terjadi, maka Nabi Musa benar-benar menyesali tindakannya dan memang tidak ada maksud untuk membunuhnya. Kemudian dari situ Nabi Musa kabur dari istana karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian selang beberapa tahun kemudian dalam pelariannya itu Nabi Musa menerima wahyu dari Allah dan diangkat menjadi Rasul. Kemudian setelah mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian berjalan menuju ke Mesir. Setibanya di Mesir, Nabi Musa telah berhadapan lagi dengan Fir'aun. Kemudian Fir'aun sangat terkejut dan marah karena kedatangan Nabi Musa yang sejak lama dicari-cari itu kini datang dengan sendirinya untuk melawan. Kemudian ketika ditunjukkan Nabi Musa dengan mukjizat yang di tangannya, itu Fir'aun mengatakan bahwa Nabi Musa adalah tukang sihir.
tidak mempercayai kalau dituduh sebagai tukang sihir, Fir'aun juga punya tukang sihir begitu. Kemudian berangkatlah Fir'aun untuk mengumpulkan tukang-tukang sihirnya dan dia mempertandingkan antara tukang-tukang sihirnya itu dengan Nabi Musa alaihissalam pada suatu arena. Kemudian di situ mula-mulanya Nabi Musa merasa takut karena penyihirnya Fir'aun itu mengeluarkan ular-ular jadian. Tukang-tukang sihir itu mengeluarkan ular-ular jadian. Kemudian setelah mendapatkan wahyu, maka Nabi Musa itu hilanglah rasa takutnya dan gentarnya itu. Kemudian Nabi Musa diberikan mukjizat tongkat oleh Allah, yang mana jika itu dilemparkan maka akan berubah menjadi seekor ular yang sangat besar sekali, sehingga ular raksasa dari tongkatnya Nabi Musa itu menelan semua ular jadian dari tukang-tukang sihir tadi sampai habis. Melihat kenyataan ini, maka tukang-tukang sihir tadi menyadari, kemudian mereka beriman serta bersujud kepada Allah. Sedangkan Fir'aun menyaksikan hal itu, dia menjadi semakin marah, semakin memusuhi dakwahnya Nabi Musa. Apalagi setelah dia mengetahui juga bahwa istrinya sendiri, yaitu Siti Asyah, itu menyatakan bahwa dirinya itu beriman kepada Nabi Musa beserta orang-orang yang tadi tukang sihirnya tadi beriman. Kemudian mereka semua pergi dari kota Mesir serta membawa, Nabi Musa itu perginya membawa orang-orang yang dari dulu itu dikurung di sebuah benteng yang kokoh, yang mana itu adalah budak-budaknya Fir'aun. Di situ mereka dikurung selama beratus-ratus tahun, kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa dan diajak pergi dari kota Mesir. Kemudian mengetahui bahwa Nabi Musa dan pengikutnya itu sudah tidak ada di Mesir, maka Fir'aun itu semakin marah dan kemudian menyuruh bala tentaranya untuk mengejar Nabi Musa. Berangkatlah Fir'aun dan bala tentaranya itu mengejar Nabi Musa. Kemudian sampai di dekat Lautan Merah, ini yang kedua ya, tenggelamnya Fir'aun beserta bala tentaranya. Itu ketika mereka sampai di dekat Lautan Merah, Nabi Musa beserta pengikutnya dikepung oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Kemudian Nabi Musa yang semakin terdesak merasa bingung, karena di kanan kiri belakang penuh musuh semua, sedangkan di hadapannya itu adalah terbentang lautan yang luas. Kemudian dalam keadaan demikian, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Kemudian Nabi Musa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami belah air Laut Merah untuk meneruskan perjalanan kamu, maka kami lepas kamu dengan selamat dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, sedangkan kamu melihat terjadinya peristiwa itu. Jadi Laut Merah itu terbentang menjadi dua ya, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya dapat meneruskan perjalanan. Kemudian yang ketiga, kaumnya Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Setelah mereka semua bebas dari kejaran Fir'aun, itu tidak menyebabkan kaumnya selalu beriman, tetapi juga menentang, karena karakteristik Bani Israel itu kan selalu membuat keonaran, selalu membuat kekufuran ya. Nah, mereka masih saja berbuat seperti demikian, apalagi ketika mereka ditinggal oleh Nabi Musa selama 40 hari untuk menerima wahyu. Kemudian umatnya itu dititipkan kepada Nabi Harun atau saudaranya Nabi Musa itu. Mereka kemudian menjadi murtad atau keluar Islam. Mereka menyembah patung anak sapi dari emas yang dibuat oleh Samiri. Samiri itu adalah salah satu atau seseorang dari orang yang berasal dari bangsa Samirah. Samiri itu membuat patung sapi betina dari emas, kemudian di dalamnya itu dimasukkan segenggam tanah bekas pijakan Jibril kalau nggak salah ya. Kalau itu patungnya sehingga bisa bicara. Kemudian mereka sembah-sembah, itu tipu dayanya Samiri. Mengetahui hal itu, setelah Nabi Musa kembali dari menerima wahyu, Nabi Musa marah besar melihat kaumnya menyembah patung sapi.
Kemudian setelah tahu siapa itu perbuatannya adalah perbuatan Samiri, maka Samiri diusir dari kaum Bani Israel. Itu kemudian yang keempat, berguru kepada Nabi Khidir. Setelah Nabi Musa itu mengalahkan orang-orang kafir yang memusuhinya, kemudian Nabi Musa menjadi khalifah di dunia, di bumi ini, diangkat sebagai Nabi dan Rasul Allah. Lalu beliau ketika berdakwah itu ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim di antara manusia?" Kemudian Nabi Musa itu menjawab, "Saya." Maka atas jawabannya tersebut Allah mengingatkan kepada Nabi Musa bahwa jawaban Nabi Musa itu keliru. Ternyata masih ada orang yang lebih alim dari Nabi Musa. Siapa itu? Yaitu Nabi Khidir. Setelah diberitahu Nabi Khidir itu, maka oleh Allah Nabi Musa diutus untuk berguru kepada Nabi Khidir. Ada banyak ya cerita tentang itu. Salah satunya bahwa Musa itu tidak akan sabar ketika berguru kepada Nabi Khidir dalam surat apa itu? Saya lupa. Al-Kahfi kalau nggak salah ya. Di situ Allah mengatakan bahwa Nabi Khidir itu, Nabi Musa mengatakan, "Bolehkah saya mengikuti engkau, Nabi Khidir, supaya kamu mengajarkan ilmu pengetahuan kepadaku yang diberikan Tuhan kepada engkau?" Kemudian kata Nabi Khidir, "Sesungguhnya kamu tidak akan mungkin sabar bersama saya, wahai Musa. Bagaimana engkau bisa sabar kepada sesuatu yang belum menjadi pengalamanmu?" Begitu. Kemudian ada banyak kejadian-kejadian aneh, ada 3 kalau nggak 4. Di situ salah satunya adalah Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil ya, seorang anak kecil. Kemudian Nabi Musa tidak sabar melihat hal itu, maka ditanyalah, "Kenapa Nabi Khidir engkau membunuh anak kecil itu?" Kan tadi di perjanjian awal sudah dikatakan bahwa Nabi Musa itu nggak boleh banyak tanya ketika mengikuti atau ketika berguru kepada Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa nggak sabar, beliau selalu tanya terus, "Kenapa kok membunuh anak kecil?" Kemudian di akhir pertemuannya dengan Khidir, ketika Nabi Musa sudah tidak tahan, Nabi Khidir menjelaskan bahwa aku membunuh anak kecil itu karena ketika dia dewasa maka dia akan menjadi orang yang fasik, akan menjadi orang yang menyesatkan. Namun ketika aku membunuhnya maka orang tua dari anak tersebut akan mendapatkan ganti yang lebih baik, akan mendapatkan anak yang soleh yang lebih baik dari anak yang dibunuh tadi. Kemudian selanjutnya gelar yang dimiliki oleh Nabi Musa. Yang pertama ada Nabi dan Rasul, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak Nabi ya, tetapi dia bukan termasuk dari golongan Rasul. Nah, sedangkan Nabi Musa ini adalah dia seorang Nabi sekaligus seorang Rasul. Kalau Nabi itu tidak berhak menyampaikan ajaran yang diterima dari Allah, sedangkan kalau Rasul itu berhak menyampaikan wahyu yang didapatkan dari Allah. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada Ulul Azmi. Apa sih Ulul Azmi ini? Ulul Azmi adalah golongan orang-orang yang mempunyai tingkat kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Nabi Musa termasuk ke dalam golongan nabi-nabi Ulul Azmi, selain 4 nabi selainnya, seperti Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya Kalimullah. Kalimullah adalah artinya dapat berbicara dengan Allah. Nabi Musa digelari sebagai Kalimullah karena Nabi Musa dapat berbicara langsung kepada Allah tanpa melalui perantara apapun. Kemudian yang terakhir ada alaihissalam. Alaihissalam ini adalah sebagai wujud doa ya. Semoga salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Musa. Seperti itu. Kemudian hikmah dan teladan dari sirah Nabi Musa. Yang pertama ada meneladani kekukuhan hati dalam beragama meskipun diasuh dan dirawat oleh Fir'aun. Meskipun beliau kecil di kerajaannya Fir'aun, penuh kezaliman, penuh kekufuran, tetapi beliau tetap tumbuh dengan pribadi yang positif, dengan akhlakul karimah, karena memang ditakdirkan untuk menjadi seorang rasul. Kemudian yang kedua mengajarkan kesabaran dan ketabahan dalam mendakwahkan ajaran Islam. Yang ketiga ada mengajak orang lain kepada kebenaran dengan bahasa yang sopan dan sikap lemah lembut. Kita harus tetap bersikap lemah lembut ketika mengajak orang lain untuk melakukan kebenaran. Nggak boleh pakai kekerasan, nggak boleh pakai kata-kata yang kasar, jangan ya. Kemudian selanjutnya keteguhan Nabi Musa dalam belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Musa kan tidak sabaran. Jika kita mau mendapatkan ilmu,
maka kita harus bersabar dalam menuntut ilmu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.